Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam Renungan Kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 4 Juni 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan Renungan Kebenaran Alkitab dengan tema besarnya Makna Perkataan dalam Alkitab. Hari ini, sharing firman Tuhan kita saya beri judul Makna Perkataan Yesus tentang Lobang Jarum, yang terambil dari kitab Matius 19 ayatnya ke-24. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat-ayat yang paralel dengan kitab Matius 19 ayat 24 ini terdapat juga di Markus 10 ayatnya yang ke-25 dan Lukas 18 ayatnya yang ke-25. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin dengan menceritakan sedikit tentang latar belakang ungkapan ini, saudara minimal dapat menangkap makna di balik ungkapan tersebut. Kalimat ungkapan ini biasanya digunakan oleh kalangan Semitik, di mana umumnya mereka menggunakan bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Arab. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kemustahilan. Istilah lubang jarum, hal ini merujuk kepada pintu kota orang Yahudi. Lubang pintu ini serupa dengan lubang jarum yang sempit dan memanjang. Letak pintu lubang jarum ini berada di tembok pembatas kota. Pintu ini baru akan digunakan jika pintu gerbang kota ditutup setelah diberlakukan jam malam. Hanya penduduk kota yang bisa masuk melalui pintu lubang jarum yang dijaga tentara itu. Pintu lubang jarum itu dapat dilewati unta karena gerbangnya cukup tinggi. Namun dengan syarat orang dan barang-barang yang dibawa unta tersebut harus turun terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena penjaga pintu kota harus memeriksanya terlebih dahulu. Apakah penunggangnya adalah penduduk kota itu, dan barang-barangnya pun harus di-screening. Apakah ada barang-barang yang kena pajak atau tidak? Setelah memenuhi syarat, baru diizinkan masuk melalui pintu lubang jarum itu. Dan juga jika beban unta itu tidak diturunkan, maka unta tidak dapat masuk melalui pintu lubang jarum itu karena sesak. Itulah maksud ungkapan yang dilontarkan oleh Yesus, di mana jauh lebih mudah bagi Yesus menarik seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum daripada membawa orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ungkapan ini sebenarnya merefleksikan tentang sifat daripada unta dan orang kaya itu, di mana keduanya, baik unta maupun orang kaya itu, hanyalah sebuah cerminan daripada sifat atau karakter mereka, di mana perlu kita ketahui bahwa unta adalah binatang yang najis, yang merupakan gambaran daripada orang najis. Najis adalah istilah yang biasa dipakai untuk merujuk kepada orang berdosa. Akan tetapi, manusia berdosa itu mau mengakui dosanya. Buktinya, saat bebannya ditanggalkan alias dosanya dilepaskan, ia tidak menolak kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya agar ia dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, perlu kita ketahui bersama sifat-sifat dari binatang onta, yaitu antara lain, unta adalah binatang yang taat kepada tuannya. Unta lebih mudah dikendalikan. Unta lebih kuat memikul beban dan tahan hidup di padang pasir. Sedang orang kaya merefleksikan kehidupan orang berdosa yang tidak mau melepaskan beban dosanya dan menolak kasih karunia Allah. Orang kaya biasanya tidak rela melepaskan hartanya, karena itulah yang menjadi kesenangannya, dan ia menikmati kekayaannya itu atau dosanya itu. Orang kaya
biasanya lebih mencintai dunia dan penguasa yang ada di dalamnya daripada menerima kasih karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada semua manusia sebagai penghapus dosa mereka, jika mereka mau menerima kasih karunia-Nya. Sebagai penutup, mari kita baca Alkitab kita di surat Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebagai renungan kita pada hari ini merujuk kepada perkataan Yesus di kitab Matius 19 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ayat ini bermakna bahwa manusia tidak dapat mengusahakan keselamatan dan beroleh hidup yang kekal, sekalipun ia mengharapkan kebenaran oleh karena hidup di bawah hukum Taurat. Namun oleh kasih karunia Allah, maka hal itu mungkin. Karena Allah terlebih dahulu mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa, maka barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.